dikatakan bahwa sudahlah Semarang ini tidak usah nyontoh yang lain-lain ya. Di Indonesia kenapa tidak dibawa ke kota tua? Karena tidak menarik mungkin ya. Tapi kalau saya dalami lagi, narasinya Kota Lama Semarang ini sebetulnya itu yang menjadi kekuatan menurut saya. Kota tua itu harus dibangkitkannya dengan pemerintah nomor satu. Memang terbukti bahwa materialnya sudah ada yang sesuai. Kepada orang-orang awam, kepada Civitas Academy, kepada para profesional, Mind Talks akan mengisi ruang visual dan ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman semua, konten Mind Talks kali ini adalah edisi perdana, di mana kali pertama ini melakukan pembahasan mengenai isu perkembangan bangunan heritage di Indonesia, dengan mengambil contoh salah satu kota di Indonesia yang memiliki banyak exposure bangunan heritage bersejarah, yaitu Kota Semarang. Nah, pada episode kali ini, kita bersama dengan para narasumber yang sangat mumpuni untuk mendiskusikan hal ini. Bapak Albertus Kriswandono, selaku tim ahli cagar budaya Kota Semarang. Bapak Sugiarto, selaku Director PT Uzin Indonesia. Bapak Dr. Yuwono, selaku Director PT Propan, dan Advisory Board dari SAPPK Institut Teknologi Bandung. Dan yang terakhir, Bapak Keng Sukarya Tanzil, selaku arsitek senior dan sekaligus praktisi bisnis di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, Mind Talks ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Uzin Indonesia, Propan Raya, Hotel Oktri Semarang, Teko Deko Coffee, dan Rumah Pohan yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Oke teman-teman, sekali lagi mohon supportnya untuk likes, comment, and subscribe. Selamat menyulam dalam diskusi dan kreasi, berpikir dalam kebebasan berekspresi, bersama kita mewarnai masa depan untuk Indonesia. Kami ucapkan terima kasih pada para sponsor hingga acara ini berlangsung adalah dari PT Propan, The Paint Specialist, kemudian PT Uzin, kemudian Oktri, sambutan dari Bapak Ketua IAI Jawa Tengah, Bapak Sugiarto, kami persilahkan. Bapak Ibu, rekan-rekan sejawat dan teman-teman arsitek dan peserta, tentunya kita tahu kalau di Kota Lama yang seperti kita lihat saat ini tentu bukan peran dari 1-2 orang, tetapi peran banyak orang. Sehingga ketika dari awal kita lihat seperti apa, sekarang seperti apa, ini adalah proses yang tidak mudah. Nah, pada sore hari ini kita akan mendengarkan atau mendengar langsung diskusi tentang bagaimana melestarikan bangunan-bangunan heritage. Untuk itu diskusi-diskusi seperti ini sangat membantu dan sangat perlu dilakukan secara terus-menerus gitu ya. Kalau di sini mungkin ada arsitek, ada orang yang memang peduli dengan Kota Lama dan sebagainya. Saya berharap ini menjadi dorongan kita, semangat kita untuk bagaimana kita bisa ambil bagian, ambil peran di dalam pelestarian heritage. Ide awal gagasan Mind Talks ini bermula dari 1, 2, 3 orang saja. Benar-benar kita kolektif. Saya di sini, kemudian advisernya Pak Keng. Kita banyak berbicara, bertukar pikiran mengenai apa yang ada di seputaran masyarakat, isu-isunya. Yang kali ini kita perdalam ceruknya,
isu yang terjadi kepada wilayah heritage yang menyangkut hubungannya dengan sosial, dengan ekonomi, dengan budaya. Nah, ini semua akan kita coba rangkum dalam pertemuan sore hari ini, di mana pertemuan hari ini sangat istimewa, sangat bersejarah bagi kami, karena ini merupakan edisi perdana dari Mind Talks. Harapan dari kita bahwa apa yang kita bicarakan pada sore hari ini, selain dapat bergulir di masyarakat, di sosial media, karena format dari acara ini adalah talk show podcast. Sebagai background, saya akan memulai dari wilayah heritage atau warisan budaya merupakan bagian penting dari identitas suatu kota atau daerah. Sehingga warisan budaya bersejarah dari bangunan-bangunannya seperti situs arkeolog, seni tradisional, dan nilai-nilai budaya yang telah diwariskan itu akan diturunkan dari generasi kepada generasi lainnya. Sehingga memastikan kelestarian wilayah heritage sangatlah penting untuk melestarikan sejarah dan identitas kultural suatu daerah. Namun, untuk menjaga kelestarian ini juga bisa memicu pertanyaan tentang bagaimana menggabungkan antara aspek kelestarian dengan nilai ekonomi yang berkelanjutan. Dari sisi budaya, wisata kita contoh. Wilayah heritage menjadi daya tarik bagi wisatawan yang tertarik untuk mengenal lebih dalam tentang budaya lokal dalam sebuah daerah, suatu kota. Dan kalau kita bicara wisatawan, tentunya kita bicara potensi pendapatan bagi suatu wilayah kota tersebut secara ekonomi. Dari segi sektor UMKM, dari segi UKM, hingga investasi asing yang berkembang di sebuah negara hingga turun ke sebuah kota. Nah, untuk ini tentunya ini menjadi sebuah topik bahasan yang akan menarik para narasumber kita pada sore hari ini, sangat berkompeten untuk kita bisa bedah perspektif mereka masing-masing. Baik, Mas Hendra, terima kasih. Ibu dan Bapak yang terhormat, jadi saya pikir saya akan membuka karena ya tuan rumah lah gitu ya. Mengawali semuanya ini tentu saja ada sebuah kesadaran yang muncul dari masyarakat dan pemerintah pasti ya. Proses panjang, teman-teman yang hadir di sini pasti ada yang sejak lama terlibat ya. Jadi pernah dikatakan bahwa sudahlah Semarang ini tidak usah nyontoh yang lain-lain ya. Sering saya mengatakan begitu karena resourcesnya kalau tidak dipahami ya akan menjadi sama seperti kota yang lain gitu ya. Nah, kemudian apa identitas yang bisa dimunculkan? Jadi judulnya Mas Indra ini sebagai social backbone ini ya betul-betul buat saya kena gitu ya. Karena ya namanya tulang punggung sosial itu ya begini nih, ngomong kemudian pasti enggak ada yang sama gitu ya. Pasti enggak ada yang sepakat, tetapi harus sosial. Sosialisasi ini yang sering selalu digembar-gemborkan gitu ya. Kemudian nilai-nilai yang terkandung di dalam kota lama tentu saja dengan skala persoalannya itu mencuat ya, keluar kemudian dibicarakan. Orang kantor 4 pulang. 5 sampai jam 6 pagi berarti kan enggak ada orang. Semua orang boleh menggunakan dong, jangan gitu ya. Boleh. Berjalannya waktu tentu saja karena yang ada hanya manusia, maka yang namanya sosialisasi itu menjadi hidup sehari-hari. Artinya apa? Artinya orang menjadi paham, oh ya ada masyarakat yang bergerak kemudian menggerakkan terus dan menerus. September menjadi penciri kota lama. Karena di bulan September ada festival kota lama. Itu juga dengan tidak tiba-tiba ya. Dengan segala susah payah itu ya. Pokoknya jangan sampai absen setiap tahun, itu aja. Nah, perkara membeli itu pasti ada latar belakangnya. Yang dibeli barang yang tepat, bahan yang tepat, gitu ya. Supaya lestari, gitu ya. Lestari itu bahasa kerennya sekarang ya berkelanjutan, gitu. Sustainability. Ya. Kalau saya bilang ya udah lestari ya, pokoknya. Nah,
Untuk lestari tentu saja kita harus bicara soal startnya dari mana ini lestari. Bingung cari cat? Cari yang bisa diandalkan. Cari cat, cari Propan. Cat kayu, cat tembok, cat tadi bocor, cat batu, cat besi, cat lantai. Propan punya semuanya. Cari cat, cari Propan. Restart dulu ya. Restart dulu, sepakat ya ini ya. Oke, tarik. Begitu, ya pro dan kontra pasti ada. Enggak apa-apa. Tetapi menyepakati titik startnya itu menjadi penting untuk menentukan sustainnya ke arah mana. Berarti Kota Lama Semarang bisa nggak lestari? Oh bisa sekali. Bisa sekali. Kan sudah ada sudah ada undang-undangnya Pak. Ya undang-undang tinggal undang-undang aja. Saya pikir sampai hari ini belum ada yang di penjara gara-gara melanggar Undang-Undang Cagar Budaya deh. Ya mari kita undang-undangkan, kemudian kalau ada yang melanggar dipenjarakan gitu aja deh. Misalkan gitu ya, itu konkret. Jadi pelanggaran-pelanggaran itu karena apa? Karena ya kita mau menyepakati nih. Undang-undang itu turun kan bukan tiba-tiba turun ya, yang mikir kan orang pandai-pandai gitu ya. Jadi kalau orang ke Kota Lama kemudian tidak membeli didiamkan, ya menurut beliau ini dosa besar nih. Karena orang ada mengelola sebuah tinggalan dengan maksud lestari, tetapi dibeli didiamkan. Kalau satu persatu diturunkan grade-nya atau mengalami penurunan kualitas, wah Pak balik kayak dulu lagi Pak. Ya iya, jadi modal yang selama ini kita kumpulkan, kita olah, kurang dan turun. Nah ini yang menurut saya berbahaya. Nah saya mau coba lihat angle sebelah sini Pak. Tadi Bapak kan menjelaskan mengenai masyarakat. Bagaimana sendiri nih melihat keterlibatannya masyarakat ke satu, kemudian yang kedua keterlibatan regulasi. Kemudian yang ketiga tadi Bapak bicara investasi, nah ada Pak Keng juga bagaimana kemungkinan kemudahan dari regulasi itu terhadap possibility untuk terjadinya public partnership gitu ya, public private partnership. Saya prihatin dengan keadaan kota tua. Sebenarnya kalau di luar negeri, kota tua di dunia itu jadi sesuatu daya tarik. Ya. Setiap kita pergi pasti dibawa ke kota tua. Ya. Di Indonesia kenapa tidak dibawa ke kota tua? Karena tidak menarik mungkin ya. Di banyak bangun kota saya berkunjung, kota tuanya nggak menarik. Mungkin ini hari saya minta tolong kepada Ketua IAI Jawa Tengah, tugasnya mencantikkan kota tua. Tapi kita harus sepakat Pak Ketua Jateng ya, jadi heritage itu sangat sulit untuk dibangkitkan.
butuh waktu yang cukup panjang. Di Bandung itu belasan tahun. Kemarin Pak Kris ke Bandung, dia bilang, wah Braga bagus heritage. Saya malah bilang bagus kota lama. Mungkin Pak Kris kelamaan di sini ngelihat Bandung jadi bagus. Kota tua itu harus dibangkitkannya dengan pemerintah nomor satu yang harus memberi dukungan penuh. Bagaimana kota tua ini lestari, memiliki roh untuk dapat bisnis. Semarang udah mulai tumbuh, entah itu ada klub atau apapun lah, tapi itu adalah suatu energi untuk membangkitkan kota lama Semarang. Nah, bagaimana pemerintah kota mendukung bangunan yang belum tersentuh, dibukakan pintunya, hubungannya kepada masyarakat berinvestasi. Mungkin kita bisa mengundangkan para UMKM dulu Pak Indra, karena mereka tuh yang paling siap. Nah kalau saya lihat sini saya udah seneng nih, banyak ibu-ibu, biasanya ibu-ibu nih yang penggerak nih ya. Tentunya ketika ini sudah mulai bergairah, akan timbul di investor Pak Kris. Bangunan tua itu dibenerin 1 tahun rusak lagi, setahun rusak lagi. Nah ini yang membuat investor takut. Dan pemerintah kota juga mau ngebantu benerin juga takut juga. Jadi melihat kembali kepada masalah kota lama Semarang ini, mari kita cintai karena kota Semarang ini adalah satu ikon baru dari orang Jakarta mau foto-foto ke sini. Pemerintah kota harus mengumpulkan para pemilik, tidak boleh tutup didenda. Karena ketika tutup untuk buka lagi sulit. Pemerintah ini berperilaku kayak swasta. Jadi ini saya pikir pemerintah harus goodwill-nya membangun semua bangunan-bangunan milik pemerintah dalam konteks itu BUMN atau Kodam segera harus. Nah kemudian artinya di sini masih ada satu buah gap, Ya. kesenjangan antara apa yang dibutuhkan diperlukan oleh pihak swasta dan apa regulasi yang masih berlaku gitu ya Bang ya. Ya. Kalau tadi saya lihat ini pakai selorohannya, jadi itu dipakai aja oleh UMKM dulu lah gitu ya istilahnya. Betul. Nah emang pertanyaan saya nih berarti artinya ini bicara ekonomi kreatif. Betul. UMKM ekonomi kreatif gitu. Ya. Nah Pak Yuwono ada pandangan nggak mengenai kekuatan dari ekonomi kreatif dalam membentuk satu environment atau ekosistem terutama untuk backbone-nya heritage? Yang saya lihat adalah pada waktu itu tahun 2012 kebetulan juga saya sempat ke Manila. Waktu itu ada conference, saya sempetin hari Sabtu Minggu ke kota tua di Manila. Memang ada perbedaan. Kalau di kota tua itu waktu itu ya, PKL tuh banyak sekali, nggak rapi, terus hawanya juga panas. Saya waktu itu dari Tomang lewat Hayamuruk aja udah kesana udah macet gitu kan. Jauh-jauh perjalanan aja udah itu. Manila juga macetnya nggak kalah sama Jakarta. Tapi kurang lebih 1 kilometer atau 500 meter sebelum sampai kota tuanya Manila, pohon-pohon, sejuk, adem ya. Sampai sana kan Manila kan jajahan Spanyol ya, itu gereja-gereja, lalu kafe-kafenya nyaman. Jadi memang saya jadi membandingkan memang iya ya, kota tua itu ya Jakarta ya, yang memang jauh ya dibandingkan dengan kota tuanya Manila gitu kan. Nah kembali ke bicara kota lama, karena kita ada di kota lama nih kan. Saya sempat tahu juga dari Ibu Wali Kota, di dalam visinya BPK2L itu, visinya itu menjadikan kota lama itu World Heritage City. Ada itu ya. Lalu visinya ya bagaimana bangunan-bangunan yang ada di sini ya dimanfaatkan, lalu juga sejarah kota lama itu kan perdagangan lah, kopi lah segala mau diangkat. Kemudian juga mau mendayagunakan potensi-potensi dari sisi sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan. 25-26 Agustus saya diajak Wali Kota Pekalongan ke sini, ada JKPI ya, Jejaring Kota Pusaka. Ada orang UNESCO juga datang. Dan di situ saya baca di berita Bu Wali Kota meminta lah UNESCO ini menerima gitu kan. Saya juga sempat tanya teman-teman saya yang tinggal di Semarang, ada yang bukan orang Semarang, orang Pekalongan seperti saya, tapi tinggalnya di Semarang. Oh mereka bangga loh dengan kota lama ini. Bisa buat selfie, lalu juga banyak kafe ya. Lalu dari si lingkungan juga seperti udah tertata rapi ya. Cuman kenapa kok belum jadi World Heritage City gitu kan. Nah mungkin Pak Risvandono dan teman-teman di sini lebih tahu tuh.
yang mana itu yang kira-kira belum memenuhi. Tapi kalau saya dalami lagi, narasinya Kota Lama Semarang ini sebetulnya itu yang menjadi kekuatan menurut saya. Ya, sedekat saya tahu. Narasi ya? Narasinya, sejarahnya, kemudian jadi kalau bangunannya sih mau dibalikin utuh supaya sesuai harapan UNESCO mungkin gampang gitu kan. Kita kan kenal ada 3A-nya pariwisata. Satu, atraksi. Wah, kalau atraksi sih orang kesini memang udah oke nih. Kemudian juga amenitas, kan udah banyak tuh. Hotel, dekat-dekat sini, restoran, tempat. Lalu dari akses juga kayaknya nggak susah ya. Dari airport ke sini paling setengah jam. Sebetulnya sih sebelum mendapatkan Heritage World City itu pun sebenarnya Kota Lama Semarang sudah bisa dibanggakan gitu. Maksudnya itu belum tentu jadi tujuan yang kalau itu nggak tercapai kiamat lah Kota Lama. Kira-kira gitu kalau bagi saya ya. Kembangkan dulu ya sambil pelan-pelan nanti kalaupun dapat heritage itu anggap bonus tambahan. Kota Lama Semarang sudah menjadi tujuan social activities. Itu life within space yang satu. Sudah. Yang kedua sudah menjadi optional activities. Orang kesini muter-muter lihat sendirian aja udah happy. Mempercantik orang tua atau bangunan tua kan metodenya beda ya. Beliau ini ahlinya kayaknya. Punya produk yang mempercantik. Mempercantik dan memperkuat. Silakan Pak Sugi nanti gantian. Ya, halo, terima kasih Bapak, Ibu, adik-adik semua. 3 tahun terakhir ini, kami secara kebetulan mendapat permintaan dari proyek restorasi bangunan tua. Setelah dilakukan pengetesan, memang terbukti bahwa materialnya sudah ada yang sesuai. Kalau di Singapura, seluruh bangunannya yang tua-tua itu tetap kelihatannya rapi, bersih. Tapi kalau di Pineng, walaupun saya lihat di mana-mana itu situs UNESCO, bangunannya hampir seluruhnya itu berlumut, berjamur, basah, garamnya keluar, catnya terkelupas. Kayak kita udah tua, ada yang usianya sudah lanjut tapi bugar, kelihatannya rapi, jalan masih tegap, gesit, ada yang tidak. Nah, saya juga bertanya-tanya apakah di Pineng itu supaya kelihatan tua, maka bangunannya itu harus berlumut, berjamur, bergaram, cat yang lupas. Sudah ada produk yang cocok. Cara aplikasi juga mudah, jadi SDM, kontraktor pun juga udah bisa lah aplikasi ini. Ya tinggal sekarang bagaimana para perencana ya, seperti Pak Keng, Pak Kris. Artinya kan sebetulnya kalau dari segi tadi produknya memang sudah comply, sudah memungkinkan untuk dalam kondisi apapun konstruksinya. Ya, betul. Kita sebut tadi heritage yang sudah berumur. Ya. Manpowernya yang mengerjakan dengan menggunakan produk pun sudah mampu Indonesia Pak ya? Sudah mampu Indonesia. Oke. Nah Pak Kris, kenapa nih kok kayaknya itu udah mampu, tapi kok regulasinya susah kayak nggak percaya amat nih pemerintah. Nah, Kota Tua ini ada Kota Lama ya nih, Kota Lama. Kota Lama ini saya lihat banyak regulasi yang belum diketahui oleh masyarakat umum. Dan saya lihat juga banyak bangunan pemilik pemerintah, BUMN, Kodam, yang semestinya dari pihak Kota Lama ini bisa menggugah mereka, meminta anggaran kepada mereka agar di touch up ulang, terserah para arsitek seperti apa, kita material sudah diakui ada barangnya, nah supaya jadi cakep dulu gitu. Nah setelah cakep bisa dijual, kita gerakan masyarakat UMKM untuk menghidupkan ekonominya sehingga gedung tua itu bisa lestari dan mandiri seperti yang disebutkan barusan gitu ya. Itu mungkin Pak Kris yang saya perlu masukan dari Pak Kris sebagai tuan rumah di Kota Lama. Ya, saya pikir nggak ada yang salah ya. Karena kalau semua sepakat begini ya pasti akan jalan. Tetapi justru kita ketemu itu karena kita nggak sepakat semuanya. Belum tentu sepakat. Mikir infrastrukturnya dulu, sosialnya terlambat.
mikir sosialnya dulu, yang keras keburu rusak. Jadi mau mana yang didahulukan nih? Ya bagi tugas saja gitu ya, bagi tugas. Jangan heran kalau orang-orang muda yang ada di sini itu paham sebetulnya. Saya punya satu anak di sini, Ami di belakang itu ya. Itu sekolahnya World Heritage Studies loh, di Jerman loh. Jadi dia paham betul apa yang harus dilakukan. Persoalannya kan tadi, as a social backbone itu tidak terwadahi. Atau memang iklimnya belum tercipta. Nah ini iklim ini jadi penting. Kan artinya stakeholder engagement Pak ya? Ya. Dari stakeholder apa yang kira-kira masih belum bisa membuat harmonis nih? Iya gini, saya umpamakan. Kalau kamu latar belakangmu apa? Misalkan gitu ya, tanya gitu. Kalau enggak pada bidangnya itu selalu dipandang sebelah mata. Jangan ngomong begitu. Ya. Kamu kan tidak sekolah di bidang ini toh, kenapa kok ngomong begitu? Iya, zaman sekarang kan mungkin enggak gitu ya. Jadi kata-kata kampus merdeka itu sebetulnya ya tadi itu, bisa belajar di mana saja dan dengan siapa saja. Balik lagi, situasi seperti itu mesti harus diciptakan sebagai sebuah sebagai social backbone. Karena mereka bisa berkontribusi kok. Mereka bisa menyampaikan produknya beliau-beliau ini dengan enggak apa-apa. Kamu ngomong teorinya begini, itu kan orang UNESCO yang ngomong. Ginilah, kalau kamu enggak beli, yes kamu sama aja enggak ngelestarikan lah gitu ya. Beli itu macam-macam. Membeli itu ya antara lain adalah ya belilah pengetahuan yang benar gitu ya. Yang aplikatif, yang sederhana, yang bisa masyarakat itu bisa paham. Baru dalamnya mau ngisi apa aja, itu paralel aja bisa berjalan sebelah sana sehingga ketika menjadi satu. Nah itu kan apa judulnya? Siapa yang mau menghandling itu? Karena dulu memang kita nggak punya apa-apa, hanya punya ya paling ya tukang teman-teman yang seneng ngelukis, sketsa, fotografi, nari, nyanyi. Jadi saya pikir saya sepakat dengan Pak Keng dan teman-teman tadi bahwa ya di luar negeri ya sama sih ya. Kalau mau dilihat detailnya begitu ya masih ada yang jorok, masih ada yang belum ketemu, tetapi karena situasi sekelilingnya sudah cukup mendukung, jadi bagus ya. Saya optimis kok. Saya optimis, jadi ya nanti kan maaf saya menyebut profesi ya, apapun gitu ya. Yang nakal-nakal soal gonta-ganti bangunan itu nanti kan akan kapok sendiri dia. Oh iya ya ternyata saya salah ya. Jadi Pak Keng segala itu kan dia, ya kamu kalau nggak ada putaran ekonomi nggak jalan, pasti kira lebih kurang begitu sih. Ya. Jadi saya tetap optimis.